Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan pajak pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya, bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 21 bulanan untuk pegawai tetap ya secara massal di portal Kortek DJP. Jadi nanti saya akan coba simulasikan untuk membuat template bukti potong bulanan maupun nanti untuk penerbitan A1-nya. Jadi yang pertama nanti kita akan membuat rumus Excel ya untuk 1 tahun pajak. Langsung saja kita menuju ke tabel rumus Excel ya. Jadi saya buat rumus Excel di sini. Kita mulai dengan membaca petunjuk pengisian ya untuk isian-isian masing-masing sheet nanti dalam menghitung PPh pasal 21 gaji bulanan pegawai tetap. Yang pertama adalah kita buat dulu nanti daftar pegawai tetap, kemudian untuk penentuan PTKP ya ditentukan pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. Kemudian untuk status PTKP wanita kawin adalah TK0. Kemudian nanti tabel asuransi, misalnya asuransi BPJS, JKK dan JKM ini sebenarnya terisi otomatis, tapi nanti apabila berbeda silakan isi sesuai dengan yang dibayarkan. Kemudian untuk tabel gaji bulanan setiap bulannya kita isikan nanti sesuai penghasilan yang diterima oleh karyawan dan tanggal bupot disesuaikan. Kemudian nanti setelah isian penghasilan di masing-masing bulan pajak sudah terisi, maka nanti blok ya semua data per bulan dengan mengklik Ctrl A, kemudian nanti klik Ctrl C. Setelah itu nanti pindahkan ya sheet yang akan di copy itu per bulannya ke master file XML, kemudian klik Ctrl V. Kemudian setelah itu ke menu sheet export XML, dan nanti ini yang akan diekspor untuk menjadi file XML-nya yang akan diimpor di eBupot PPh pasal 21 pegawai tetap. Kemudian nanti untuk pembuatan bukti potong A1-nya, untuk file sheet terakhir nanti kita copy ke file XML ya bukti potong A1 secara terpisah. Kemudian jika impor XML-nya tidak berhasil, nanti kesalahannya dapat dibaca dengan install Notepad++ versi 8. Kita yang pertama menuju ke data pegawai. Kita nanti membuat daftar pegawai dulu di sini. Jumlah karyawan sesuai dengan jumlah karyawan tetap kita masukkan di sini. Kita isikan nama, nik, kemudian status atau jenis kelamin, kemudian jabatan, status PTKP, alamat, kemudian warga negara, kemudian nanti bulan menerima penghasilan awal dan bulan akhir menerima penghasilan, jumlah lama bekerja, dan apakah itu menggunakan nik kita isi ya untuk seluruh wajib pajak atau karyawan dalam negeri. Kemudian keterangan kita isi sesuai kondisi karyawan tersebut, misalnya keluar atau pindah bekerja seperti itu. Setelah nanti data karyawan ini terisi sesuai yang ada di perusahaan, kita langsung menuju ke masa pajak ya. Jadi kita nanti mulai mengisi data di masa pajak ini. Yang pertama nanti tentukan dulu bulan pajak ya, misalnya Januari, ini kita klik angka 1, kemudian untuk tahun pajak 2026, kemudian tanggal bukti potong misalnya 31 Januari 2026 atau dapat disesuaikan. Kemudian setelah itu nanti kita langsung mengisikan ini ya, pilihan untuk tunjangan PPh ini. Apabila nanti PPh karyawan ditanggung pemberi kerja, kita pilih ditanggung, tapi kalau tidak kita pilih tidak ya. Otomatis nanti angka di PPh yang ditanggung perusahaan di sini di kolom H itu akan terisi otomatis. Dan kita masukkan gaji, jumlah gaji yang diterima atau akan dibayarkan, kemudian nanti tunjangan
lembur jika ada, kemudian honorarium atau sejenisnya, kemudian untuk premi, JKK dan JKM, asuransi BPJS ini akan terisi otomatis. Namun apabila berbeda dengan keadaan yang sebenarnya atau yang dibayarkan oleh perusahaan, silakan diisi manual. Untuk yang lain akan terisi secara otomatis ya. Ini sudah saya kasih catatan. Kemudian nanti misalnya ada bonus, kemudian jasa produksi atau THR juga diisikan, kemudian nanti jumlah penghasilan tidak teratur juga akan terisi otomatis. Nah, ini di kolom Y ini akan terisi total jumlah penghasilan yang akan diterima atau dibayarkan ke masing-masing karyawan. Kemudian untuk DPP PPh-nya per bulan akan terisi otomatis, kemudian jenis tarif TER akan terisi otomatis, kemudian PPh yang terutang di bulan yang bersangkutan juga akan terisi otomatis. Kemudian misalnya nanti ada pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan diisi secara manual, atau 2,5% kali gaji yang akan dibayarkan. Nggak ada, jika tidak ada kita isi 0. Kemudian untuk iuran pensiun ini saya buat otomatis ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ini berbeda atau tidak ada, bisa dikosongi atau diisi manual jika ada. Kemudian nanti apabila penghasilan ini sudah diisikan semua tiap bulannya, nanti kita tinggal mengcopy masing-masing bulan ini ke sheet master ini ya, jadi ke sheet master. Kita coba nih, kita kopikan dengan klik tanda segitiga di atas angka 1 ini dan di samping huruf A sebelah kirinya. Kita Ctrl C, di copy all ya, kita copy all. Kemudian kita ke master XML, kita Ctrl V. Nah, ini nanti penghasilan bulan Januari misalnya akan ada di sheet master XML ini. Kemudian kita tinggal nanti mengekspor filenya di sheet ini ya, di sheet export XML. Jadi nanti kita harus memperhatikan ini garis kecil batas string ini, ada garis segitiga kecil ini, kita nanti drag sampai data terakhir ya, jumlah pegawai tersebut. Misalnya kita hanya mempunyai pegawai 6 orang, kita drag garis kecil segitiga ini ke batas data terakhir. Ini adalah namanya batas string untuk ekspor XML-nya. Seperti itu. Kemudian untuk mengekspor file XML-nya kita ke developer, kemudian kita klik ekspor. Kemudian kita beri nama filenya ya, misalnya saya beri nama file bpmp 01 2026. Dan kita klik simpan. Kemudian bagaimana cara untuk impor XML-nya ya ke eBupot pegawai tetap? Yang pertama kita nanti login ke PIC, kemudian nanti impersonate ke perusahaan yang kita wakili, kemudian kita ke eBupot, kemudian ke bukti potong bulanan pegawai tetap. Kemudian nanti kita klik ini impor data, kemudian nanti kita pilih filenya. Nah, ini kita pilih filenya ini, kemudian kita klik open. Nah, kemudian nanti kita filter bulannya dulu ya. Tadi kita membuat misalnya Januari, kita pilih Januari dulu, kemudian kita klik refresh ini. Kemudian nanti data draft bukti potong sudah terbentuk di sini. Kalau berhasil ya. Kalau tidak berhasil, error XML nanti bisa dibaca dengan monitoring XML ini, kemudian kita cari kesalahannya, dibuka, nanti dilihat. Kalau tidak ketemu, dibaca dengan install Notepad++ versi 8. Kemudian bagaimana untuk menerbitkan? Kita centang saja ini
anak panahnya ini jika ingin menerbitkan seluruhnya, kemudian klik terbitkan. Nah, nanti setelah terbit bukti potongnya, nanti bukti potong itu akan pindah ke sini, bukti potong telah terbit. Jadi nanti kalau dibuat konsep SPT-nya, maka dia akan muncul di daftar lampiran bukti potong pegawai tetap bulanan. Kemudian nanti untuk ekspor A1-nya ya sama, kita ke menu developer, kemudian kita ekspor, kemudian kita kasih nama filenya, kemudian kita ekspor simpan. Setelah itu nanti file XML-nya kita impor ke skema impor ebupot BP A1. Kemudian bagaimana cara untuk mengimpor XML ke menu ebupot A1 ya untuk penerbitan bukti potong A1. Nanti kita ke ebupot, kemudian nanti kita pilih ini ya, bukti potong A1 ya, bukti potong pemotongan masa pajak terakhir. Kemudian nanti kita klik impor data ini, kemudian nanti pilih filenya. Kita misalnya pilih file yang kita simpan ini tadi, BPA1, kemudian kita klik open. Setelah itu nanti kita pilih filternya ini ya, masa pajak terakhir yang dibuat. Misalnya saya tadi membuat Januari sampai Juli. Kemudian nanti kita klik refresh, ini akan muncul data draft bukti potong seperti ini. Jadi nanti untuk menerbitkan tinggal klik centang ini ya, kotaknya ini dicentang atau kita centang satu-satu. Tapi kalau mau diterbitkan semua ya kita centang kotaknya ini aja, kemudian kita klik terbitkan seperti itu. Jadi seperti itu ya kan pajak, bagaimana cara untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 bulanan maupun A1 secara massal. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.